Hai semuanya, balik lagi di video aku. Kali ini aku mau berbagi salah satu cerita pengalaman horor yang pernah dialami oleh seseorang 10 tahun yang lalu. Dan mungkin cerita ini sudah pernah viral atau sudah pernah diceritakan oleh orang-orang lainnya. Langsung saja ke ceritanya. Anggap aja aku ini Andi ya. Andi tuh orang yang punya cerita dan namanya udah aku samarkan. Oke? 10 tahun yang lalu, tepatnya saat gue atau Andi masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Itu adalah masa liburan 1 minggu setelah ujian. Dan seinget gue waktu itu sore, enak-enak nih lagi bengong. Tiba-tiba gue disapa sama tetangga sekaligus sepupu gue. Liburan kemana? Tanya dia. Nama sepupu gue anggap aja Udin. Oke, namanya disamarkan semua ya. Nggak kemana-mana, jawab gue. Dan terjadilah obrolan basa-basi. Ya, intinya Udin nawarin gue buat ikut sama dia nginep di rumah tetangga gue yang ada di desa, jauh dari tempat gue tinggal. Namanya si Yuda. Ingat, disamarkan juga, ya. Gue mikir nih, dan dia bersikeras ngeyakinin gue agar gue ikut. Skip. Oke, lanjut. Gue dapat info ada 3 anak lagi yang gabung. Jadi totalnya ada 6 orang. Dan gue pikir seru kan karena rame. Dan lumayan juga bisa liburan di desa. Dan gue nggak pernah mikir macam-macam nih. Jadi akhirnya gue ikut aja. Nah, berangkatlah kita keesokan paginya. Sebelumnya, gue nggak pernah nih ke rumahnya si Yuda yang ada di desa. Dan kayaknya cuma gue doang deh yang belum pernah ke sana. Lama perjalanan, sekitar 2 jaman, karena desanya sendiri masih satu kota ya sama gue. Anggap aja kotanya kota M. Sampailah gue di sana, dan waktu pertama kali lihat rumahnya ya normal. Normal adalah hal yang pertama gue rasain. Karena jujur, walaupun gue nggak bilang gue istimewa, tapi gue sangat sensitif. Gue perhatiin rumahnya si Yuda nggak jauh beda nih dari rumah biasanya. Samping kiri kanan rumah tetangga. Dan juga rame. Tapi ternyata gue salah besar nih, karena kita nyampe agak siang. Jadi kita berberes perbekalan buat nginep 2 hari. Rencananya ya 2 hari. Setelah selesai masukin perbekalan yang cuma mie instan dan ala kadarnya, kami sepakat main game sebelum azan zuhur berkumandang. Yuda, si pemilik rumah, cuma berpesan satu, jangan buka pintu dapur. Dan waktu itu gue masih belum berpikir yang macam-macam. Oke, kita akhirnya main game. Waktu itu ada game yang sangat viral lah. Nah, dan kita main game itu. Kami bergantian mainnya, dan tanpa sadar waktu berlalu cepat. Dan gue yang sadar bilang, udah mau zuhur nih, kata si gue. Tapi dasarnya bocah-bocah semprul ya, mereka makin asyik mainnya tuh, sampai akhirnya. Ini pertama kalinya gue merasa ada yang aneh di rumah ini. TV yang kita pakai buat ngegame tiba-tiba mati. Padahal kondisi lampu di kamar nyala, di luar juga nyala. Dan gue sama yang lainnya cuma saling lihat satu sama lain. Kemudian, hitungan ketiga kompak lah lari keluar rumah. Walaupun sepele sih, tapi jantung gue deg-degan. Kayak maling ayam hampir ketangkep dan digebukin warga. Gue lihat mata-mata temen gue juga masih panik dan mereka saling bergumam satu sama lain. Tapi cuma gue yang kayaknya nggak ngerti apa yang mereka coba omongin. Dan sialnya gue belum curiga juga. Kita balik ke rumah setelah tenang dan saling ngeyakinin kalau itu cuma kebetulan belaka. Termasuk yang punya rumah, si Yuda, yang larinya paling kenceng tadi. Kita berhenti tuh main gamenya dan memutuskan untuk tidur siang sampai menjelang sore. Gak ada yang terjadi sih selama waktu tersebut. Sampai akhirnya setelah malam tiba. Hal yang seharusnya gue tahu kalau ternyata ada yang disembunyikan dari rumah itu. Semua anak udah pada mandi, dan gue kebagian mandi paling akhir, tepatnya sebelum azan maghrib. Sebelum gue lanjut,
ceritanya, gue mau kasih tahu nih siapa aja nama teman-teman gue. Ada Udin, sepupu gue. Ada Yuda, ada Jali, ada Andri, ada Dayat, dan gue. Dan semua nama itu disamarkan. Sebelum azan maghrib, langit udah mulai gelap dan gue pergi ke kamar mandi. Sedikit yang mesti kalian pada tahu ya, rumah ini terlihat seperti rumah biasa dari depan, tapi dari keseluruhan rumah cuma dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap kuno, jadi temboknya tetap jadi bambu. Selain itu, dapurnya masih beralaskan tanah dan kamar mandinya masih menggunakan sumur. Mantap bukan? Setelah gue pikir-pikir, sedari gue tiba di rumah ini, gue baru sadar gue belum lihat sama sekali dapur dan kamar mandinya. Dan setelah dikasih tahu di mana lokasinya, yang ternyata dapur dan kamar mandi itu ada di area yang sama, gue pun pergi ke sana. Tepat setelah gue buka pintu yang menuju dapur lalu ke kamar mandi, gue kaget dong karena di dapurnya yang super gede, lengkap dengan tungku kayu bakar dan ada sebuah ranjang kosong. Gue coba mikir positif pada waktu itu, karena emang gak aneh sih ada ranjang di dapur, karena di rumah nenek gue sendiri juga begitu. Dan di sini juga gue baru sadar ada pintu di dekat lemari di ujung ruangan, dan gue sadar itu pintu yang diomongin sama Yuda. Pintunya kelihatan aneh, kayak sengaja diganjal sama lemari gitu. Dan kalau dilihat, pintunya mengarah ke halaman belakang. Yang nggak tahu lah, entah ada apa di sana. Kamar mandinya ada di sebelah kiri dapur. Satu hal yang gue inget, suasana di dapur itu bener-bener bikin perasaan gue anyep. Ini pertama kalinya kesensitifan gue main. Ada perasaan yang paling gue benci ketika badan gue yang anget tiba-tiba berasa lemes. Tapi gue coba berpikir positif nih, karena gue tahu di sini pasti ada. Kalian tahulah apa maksud gue. Dan gue nggak mau mengusik mereka. Tapi kayaknya gue salah besar. Nanti gue lanjutin deh, gue mau istirahat dulu bentar. Bohong. Oke, lanjut. Gue mandi di sumur, walaupun perasaan was-was dan gak enak, kayak semacam ada yang ngeliatin, tapi gue gak tahu dia di mana. Setelah selesai mandi, gue keluar dari kamar mandi dan betapa kagetnya gue waktu lihat keranjang kosong tadi. Kali ini ada yang tidur di atasnya. Gak ada yang bisa gue ucapin sih waktu lihat itu. Wujudnya nenek-nenek tua, berambut putih panjang dengan kebaya, dan dia ngelihat ke arah gue. Tepat ke arah gue. Dia cuma lihat sambil tiduran di atas ranjang dengan mata yang mengikuti kemana gue jalan. Dan yang paling serem, dia cuma senyum. Jantung gue udah gak karuan dong. Gue yakin dia bukan manusia. Tapi gue coba mastiin dan langsung tanya ke yang punya rumah, dan itu si Yuda. Ketemulah gue sama si Yuda yang lagi sendirian di ruang tamu, lagi baca-baca komik dia. Gue bilang, kok lu nggak bilang sih ada nenek lu di sini? Katanya rumahnya kosong. Ya, ujar gue. Dia ngelihat gue kayak rada keheranan, terus dia bilang, kosong kok, kan bokap kesini baru besok, kata si Yuda. Oke, kata gue dalam hati, fix, bukan manusia. Tadi Yuda tanya lagi apa maksudnya gue bilang ada neneknya, dan dia ceritain kalau neneknya sudah lama meninggal. Gue cuma bisa istighfar dan coba ngelupain senyum manis nenek-nenek itu, tapi kayaknya nggak mungkin terlupakan, karena setelah kejadian itu kesensitifan gue kayak mendadak meningkat tuh berkali-kali lipat. Yuda pergi ninggalin gue di ruang tamu, sementara gue sendirian dengar sesuatu yang datangnya dari luar, tepatnya pohon jambu di depan rumahnya si Yuda. Gue nggak merasakan apa-apa sih pada pohon jambu itu sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Gue mendekat ke arah jendela rumah dan mengamati apa yang ada di sana, dan nggak ada apa-apa, cuma halaman kosong. Tapi sialnya suara itu masih kedengaran. Suara seperti cewek yang sedang ketawa tipis, nyaris, pelan sekali suaranya, dan apesnya, apes sekali. Apesnya mata gue bergerak ngelihat ke atas pohon jambu.
Gue cuma diem ke sepersekian detik sebelum sadar ada mbak-mbak baju putih sedang duduk santai di salah satu dahan pohon. Jambu itu matanya fokus ke mata gue. Dia kayak tahu kalau gue ngeliatin dia dari balik jendela ruang tamu. Gue udah nggak bisa ngungkapin seberapa jebol jantung gue berdetak waktu itu. Gue pergi dari sana dan gabung sama yang lainnya di ruangan tengah. Mereka masih main game. Waktu itu masih PS2, masih jadi barang mewah dan Yuda yang kebetulan punya, jadi mereka nggak henti-hentinya main. Gue gabung tuh di situ, tapi gue nggak cerita apapun. Gue berusaha nggak cerita apapun ke mereka. Selain gue nggak mau bikin panik yang lain, gue juga merasa nggak etis nih cerita begituan di saat gue datang ke sini sebagai tamu. Ya, tamu yang sedang disambut oleh para penghuninya. Gue duduk nunggu giliran, tapi emang dasarnya nggak ada yang mau gantian nih. Akhirnya gue melimpirlah ke kamar tidur. Kamarnya bisa dijangkau ke ruang tengah dan sengaja pintunya nggak gue tutup. Tapi sebelumnya gue udah pinjem HP sama si Yuda. HP adalah barang yang sangat-sangat mewah pada saat itu. Gue utak-atik tuh isi HP-nya dan ada beberapa lagu, tapi gue malah fokus ke beberapa video. Gue yakin buat kalian masa SMP adalah masa paling indah karena kita pengen serba tahu kan, termasuk video-video yang lagi booming dulu. Gue puter tuh video dan menikmati adegan per adegan sampai gue baru sadar hal yang seharusnya nggak gue lakuin adalah sendirian. Gue merasa ada seseorang seperti bernafas di tengkuk gue. Waktu itu gue di atas tempat tidur dan posisi bisa melihat anak-anak main PS. Jadi seharusnya mereka juga bisa ngelihat gue dong. Videonya masih diputer dan gue berusaha ngelirik apa yang ada di belakang gue. Dan gue bisa lihat nenek yang gue lihat di dapur tadi sekarang ada di belakang gue. Masih tersenyum memperhatikan gue. Ini adalah momen menakutkan sekaligus wah kacau lah. Gimana nggak kacau banget. Lu lihat setan dalam kondisi lu lagi nonton. Senyumannya nggak cuma mengerikan guys, tapi berasa ngeledek. Tetap aja kalau kalian bisa ngebayangin di posisi gue ketakutan dan nggak bisa sembunyiin, akhirnya gue cuma diem sambil ngeliatin dia sementara video terus berputar sampai akhirnya selesai. Nggak ada rasa syukur yang bisa gue ucapin ketika Yuda masuk dan negur gue. Sumpah, untuk pertama kalinya gue bersyukur-syukur punya teman Yuda yang tahu kapan harus datang di saat gue membutuhkannya. Gue ngelidik lagi dong apa yang ada di sebelah gue dan makhluk itu udah nggak ada. Gue lega banget. Tapi semuanya baru dimulai dari sekarang. Setelah kejadian dimana gue didatangi sama nenek-nenek di kamar itu dan Yuda negur gue biar gabung sama yang lain, tiba-tiba gue kebelet kencing. Ini bikin gue dilema, gimana kalau gue didatengin sama nenek itu lagi? Mana kamar mandinya deketnya dapur lagi? Untungnya gue punya ide. Gue bilang, apa ada yang mau ke kamar mandi? Dijawab serempak kalau nggak ada yang mau. Tapi temen gue si Jali nyeletuk, bukannya si Andri lagi ke kamar mandi ya? Kata si Jali. Ngedengar itu gue langsung nyusul dong ke kamar mandi mumpung ada temennya. Begitu ngelewatin pintu menuju dapur, gue kaget waktu Andri keluar dari sana, lengkap dengan mimik wajah yang pucat pasih. Udah balik Dri, kata gue nahan dia. Tapi dia cuma diem, kemudian langsung ninggalin gue begitu aja. Karena kepalang tanggung, Andri juga sudah pergi, gue lanjut aja. Sekali lagi, tiap masuk area dapur dan kamar mandi, badan gue ngerasa anyep, seanyep-anyepnya. Dan gue perhatiin di atas ranjang gak ada siapa-siapa, begitupun dengan nenek-nenek itu. Gue langsung buru-buru dong ke kamar mandi biar cepet, terus langsung balik. Rencananya gitu, tapi baru gue lepas celana pendek, bulu kuduk gue berdiri. Rasanya bener-bener campur aduk. Gue tahu perasaan ini adalah perasaan kalau di sini pasti ada.
Gue berusaha nggak mikirin itu sih, sampai gue denger suara orang berdehem. Suaranya berat, sontak gue yang coba nggak mikir akhirnya nyari. Gue spontan dong nyari sumber suara itu, dan setelah lihat kanan kiri, gue nggak ngedapetin apa-apa. Lalu gue baru sadar kalau sisi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi. Pas gue nengok ke atas, astagfirullah, gue lihat bayangan hitam gede banget dan seolah-olah lagi ngawasin gue. Sontak gue langsung ngibrit dong. Gue udah gak peduli nih mau nyiram bekas kencing gue atau enggak. Yang penting jantung gue normal lagi. Waktu kabur, gue lewat dapur dan sempat ngelirik ke atas ranjang dan masih kosong. Alhamdulillah gak ada nenek-nenek itu. Gue gak bisa bayangin nih kalau setelah lihat yang begitu harus lihat yang lain. Jantung gue bener-bener gak sehat sementara ini. Gue gabung sama yang lain, kayaknya lagi santai ngobrol-ngobrol gitu. Gue perhatiin si Andri cuma diem aja. Gue juga gak mau ngebahas ini karena apapun yang bikin Andri pucat, kayaknya gue udah tahu nih jawabannya. Kami ngobrol nih sampai jam setengah 12 malam. Berhubung udah larut, kita sepakat untuk tidur. Tidurnya sendiri, nggak di kamar, tapi di ruang tengah. Jadi kita pakai alas yang besar biar kita berenam cukup nih buat tidur bareng-bareng. Sialnya gue dapet di ujung, tepat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur. Tik tok, tik tok. Gue cuma lihat ke arah langit-langit, sementara satu persatu teman gue pada tumbang dan pada tidur. Gue nggak lihat Andri karena dia di tengah. Sekitaran jam setengah 1, gue masih terjaga nih. Gue berusaha merem, tapi sekuat gue berusaha buat tidur, gue malah tetap merasa gue bangun, harus tetap terjaga. Suasana sepi dengan kondisi lampu mati bikin gue nggak tenang. Gue deg-degan karena kayaknya tinggal gue deh yang masih melek. Gue cuma berharap satu hal, gue nggak lihat apapun. Tapi kayaknya gue salah. Walaupun belum lihat apapun, gue udah mulai merasa ada yang menyambut gue. Gue denger langkah kaki. Suaranya tuh kayak kecepak-kecepuk kayak gitu. Kalau kalian tahu nih, suara ketika kaki basah menginjak lantai keramik, ya kayak gitulah suaranya. Semakin lama semakin sering gue denger berapa kali tuh diikuti suara ketawa anak-anak. Gue berusaha gak peduli dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya. Gue pikir nih udah aman, tapi kayaknya gue salah lagi. Baru sebentar gue menjamin mata, gue ngerasa ada yang ganggu muka gue. Kayak ada entah apa yang kena ke muka gue gitu. Dan itu gak nyaman banget. Pas gue buka mata gue nggak tahu kudu ngomong gimana. Tuh muka nenek-nenek tepat natap muka gue dari atas dengan kondisi rambutnya yang panjang, ujungnya kena ke muka gue. Gue istighfar waktu itu. Ini adalah gangguan kesekian kalinya dari nenek ini. Tapi anehnya, semakin lama gue ada di posisi itu, semakin gue sadar, walaupun itu serem ya, tapi nenek ini nggak pernah tuh gangguin dalam hal kontak fisik. Gue juga baru sadar kalau dia cuma nampakin wujudnya doang. Selebihnya dia nggak pernah nyakitin kayak yang di film-film gitu, enggak. Selama beberapa saat gue biarin tuh nenek ini ada di sebelah gue dan ngeliatin gue dengan senyumannya yang serem abis. Kemudian terdengar suara pintu yang digedor-gedor. Serius, cara gedor pintunya itu kayak gak digedor oleh orang gitu. Gak ada orang yang bisa ngedor pintu dengan suara yang seharusnya bisa bangunin 2-3 rumah tetangga sekaligus. Tapi anehnya cuma gue yang denger, karena gak ada satupun teman gue yang bangun waktu suara itu terdengar jelas sekali. Itu adalah kali pertama gue langsung berdiri waktu denger. Suaranya berasal dari halaman belakang yang setahu gue pintunya dikunci dan diganjal oleh lemari. Gue bangun dan penasaran dong. Hal mendasar yang manusiawi ketika mendengar sesuatu yang gak lazim, yaitu penasaran. Gue bersiap pergi buat lihat, tapi sesuatu ngeganjal kaki gue. Dan ketika gue lihat, nenek serem yang sedari tadi cuma merhatiin gue nahan kaki gue kaget dong. Ini adalah pertama kalinya gue kontak fisik sama makhluk beda alam. Rasanya anyep.
Gue lihat wajahnya kayak nolak gue buat pergi lihat tuh pintu. Dan emang waktu denger pintu itu gedor lagi, ada perasaan kuat buat gue untuk buka pintu itu. Gue nggak tahu sih apa yang terjadi pada diri gue, kayak semacam ada dorongan gitu, gue harus buka pintu buat lihat apa yang ada di baliknya. Pintu masih digedor dengan sangat-sangat keras, dan semakin sering gue denger, semakin perasaan gue terhadap apa yang ada di balik pintu makin penasaran, guys. Nenek itu nggak mau ngelepasin gue, sebaliknya dia cuma nggeleng-gelengkan kepala dan akhirnya bikin gue nggak jadi nih pergi ke sana. Gue kembali rebahan dan akhirnya gue tertidur dengan sendirinya dengan kondisi nenek itu tetap ada di samping gue, entah sampai kapan gue juga nggak tahu. Karena sewaktu bangun, gue lihat anak-anak udah pada berkemas. Gue kaget dong waktu denger, karena rencananya buat 2 hari kan nginep, tapi ada kelegaan untuk keputusan kali ini. Mereka cuma berargumen kalau hari ini keluarga si Yuda yang dari luar kota bakal pakai rumah ini sementara, jadi kita harus balik. Dan gue tahu pasti itu bohong, tapi gue iya-iyain aja deh. Kita berkemas, kemudian meluncur pulang. Gue perhatiin sekali lagi rumah itu dari depan, dan gue masih yakin rumah ini benar-benar kelihatan normal. Tapi setelah kejadian semalam, gue nggak yakin nih bakal mau balik ke rumah ini lagi atau enggak. Sesampainya di rumah, hal yang pertama gue pengen lakuin adalah mandi dan tidur. Tapi semua anak-anak malah menarik gue ke rumah Yuda. Gue bingung dong, semuanya nahan ketawa kecuali gue dan Andri. Gue yakin pasti ada hubungannya sama rumah itu, pikir gue. Satu hal yang pertama kali keluar adalah pernyataan, "Lu lihat apaan di rumah semalam?" Gue kaget dong dengan pertanyaan itu. Maksud lu apaan? Lu tahu kalau rumah itu angker? Gue sedikit emosi. Mereka kompak ketawa, termasuk Yuda yang ngomong, "Nggak angker, cuma ada penghuninya aja kok." Gue cuma senyum kecut dengernya. Apa bedanya, Bambang? Gue ceritain semua yang gue alamin dan mereka cuma manggut-manggut aja. Dan disitulah gue baru sadar sedari tadi. Ibu Yuda dengar cerita gue, akhirnya beliau mengatakan, "Jadi kamu itu diikutin sama nenek tua itu ya?" Katanya nama nenek itu adalah Nini Towo. Gue kaget dong otomatis denger hal kayak gitu. Beliau juga ngejelasin kalau Nini Towo itu biasanya cuma ada di dapur orang-orang yang berpengaruh di Jawa. Dan memang Nini Towo suka menampakin diri sama orang-orang tertentu. Biasanya mereka nampakin diri buat cegah bencana yang disebabkan oleh orang tersebut. Setelah dengar itu, gue ceritain semuanya, mulai dari mbak-mbak di pohon jambu, bayangan hitam di kamar mandi, sampai suara anak-anak. Kayaknya Ibu Yuda sama sekali nggak kaget, malah sebaliknya, dia semacam nahan ketawa geli gitu. Beliau ngejelasin lagi kalau di pohon jambu memang ada kuntilanaknya, tapi jarang dia nampakin. Dan beliau pernah lihat langsung. Sama kayak gue, mereka ganggunya cuma sebatas ketawa aja. Sementara bayangan hitam di kamar mandi yaitu penghuni semacam tamu lah, bukan penghuni rumah itu. Dan kabarnya dia benar-benar bukan penghuni dan cuma tamu yang cuma mampir aja gitu kan. Karena seringkali berpindah-pindah, kadang di rumah tetangga, tapi seringnya memang tempatnya di dekatnya kamar mandi. Karena lembab kan mungkin. Beliau juga bilang katanya bayangan hitam itu agak jahat dan bisa mencelakai. Untungnya dia nggak menyelakain gue ya. Makanya suruh baca doa tiap kali masuk kamar mandi biar tidak digangguin. Dan di sini Andri ikut nyeletuk tuh kalau dia lihat bayangan hitam itu, dan Andri hampir kepeleset masuk ke sumur. Untungnya masih sigap pegangin kayu yang ada di samping sumur. Itulah kenapa dia langsung pucat begitu keluar. Beliau juga ngejelasin kalau suara anak-anak terdengar itu yang sedang lari-lari itu memang wujudnya anak-anak. Ibunya Yuda bilang, "Untung kamu nggak lihat rupa wajahnya." Lah, gua kan kaget ya. Katanya rupa wajahnya benar-benar hancur kayak korban kebakaran. Ibunya Yuda juga bilang, "Waktu itu saya ambil air di kulkas, lalu saya dengar ada suara anak kecil ngajak main. Dan kaget dong waktu ada tangan kecil
megangin baju saya. Pas mau tak lihat dia bilang, ojo delok aku mbak, ojo raiku elek katanya. Jangan lihat aku kak, jangan wajahku jelek kata si dia. Intinya Ibu Yuda tuh cuma berpesan, memang kalau pertama kali ke sana biasanya gangguannya memang banyak. Itu cara mereka menyapa tamu yang baru hadir. Intinya kalian datang dengan maksud baik ya disambut dengan baik. Terlepas nyambutnya ya begitulah, kalian tahu kan. Karena pernah ada yang mau niat buruk, disambut buruk juga oleh rumah itu. Mulai sial terus menerus kalau belum minta maaf sama yang punya rumah. Intinya rumah itu adalah rumah milik kakeknya si Yuda, dan memang sengaja dipasangi semacam kasih penghuni seperti itu. Gunanya tentu saja untuk menjaga rumah, karena seperti itu sudah biasa di zaman dulu untuk orang yang berada. Setelah itu gue baru sadar kalau malam saat gue didatangi sama Nini Towo itu, gue dengar ada yang gedor-gedor pintu di belakang. Langsung gue tanyain, dan betapa kagetnya gue. Mimik wajah ibunya si Yuda langsung berubah pucat. Terus kamu buka pintu itu enggak? Kata beliau seperti kayak mau marah gitu, tapi masih agak ditahan. Tak jawab kalau nenek itu mencegah saya membuka pintu itu, dan ibunya Yuda kemudian kayak lega tuh mendengarnya. Ibunya si Yuda akhirnya bercerita kalau yang di belakang itu memang aslinya yang paling jahat. Terakhir kali pintu itu dibuka sudah sangat lama sekali, waktu kakak si Yuda masih hidup. Dan kenapa ditutup sampai sekarang? Karena tidak ada yang bisa mengendalikannya. Bentuknya seperti jin bertanduk, berwarna merah, dan yang paling menakutkan dapat membawa bencana, kemalangan untuk keluarga itu. Karena itu sengaja dikurung di sana, ibaratnya itu adalah rajanya setan gitu, rajanya makhluk astral. Itulah cerita yang bisa gue bagiin untuk kalian. Semoga kejadian seperti ini semakin menambah iman kita untuk senantiasa mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dan tidak bersikap syirik dan menyekutukan Tuhan. Ternyata semua teman-teman yang gue pernah kesana semua, dan cuma gue yang belum, makanya mereka pada ketawa karena semuanya udah pernah ngerasain apa yang gue rasain. Hanya aja penghuni yang menyambutnya berbeda-beda. Lain kali kalau ada waktu gue bakal ceritain pengalaman gue yang lainnya. Bye.